Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KGS Muhammad Rahman dengan NPM 231705108. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai NFA dengan epsilon move atau ENFA. Ada definisinya, yaitu di mesin NFA ada dimungkinkan berpindah kedudukan secara seketika atau secara spontan tanpa menerima input. Mekanisme ini membuat mesin DFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus, jadi state-nya banyak. Maka dari itu dibuatlah untai kosong untuk memandikan nilai masukan. Untai kosong itu disimbolkan dengan epsilon, atau epsilon juga berarti empty atau kosong. Epsilon closure itu himpunan state yang dapat dicapai oleh satu state tanpa menerima masukan. Lalu setiap state memiliki closure yang menuju ke state itu sendiri. Jadi misalnya ada state A itu memiliki epsilon closure ke B dan juga ke dirinya sendiri, ke A. Itu tidak digambarkan, namun itu pasti ada. Dan juga begitu juga ke B, karena B tidak memiliki closure ke tempat lain, ke state lain, maka dia hanya memiliki closure ke dirinya sendiri. Begitu yang C memiliki closure ke A dan juga ke dirinya sendiri. Langkah-langkah mengubah NFA epsilon menjadi NFA. Yang pertama, buat tabel transisi ENFA. Lalu kedua, tentukan closure untuk setiap state. Yang ketiga, carilah setiap fungsi transisi hasil dari perubahan ENFA dari ENFA ke NFA. Itu formatnya ada delta ketik state, input sama dengan closure dalam kurung delta dalam kurung closure state input. Lalu buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkahnya ini. Lalu tentukan state akhirnya. Lalu buat diagram dari tabel ini. Ini ada tugas saya. Ini mendapatkan soal dari generator soalnya ini dibuat berdasarkan nama dan NPM. Jadi ini ada diagramnya, diagram UNFA-nya, dan ini sudah saya tulis konfigurasinya. Itu untuk state-nya ada G, K, S, dan M. Untuk sigmanya itu ada 0, 6, dan 8. Lalu untuk state awalnya ada di G, dan final state-nya ada di K dan S. Berikut adalah fungsi transisi dan tabel transisi sesuai yang saya lihat di diagramnya ini. Misalnya pada state G input 0, dia menuju ke S. Lalu untuk G input 6, dia tidak ada, maka input kosong. Terus untuk G input 8 itu tidak ada, maka himpunan kosong. Dan G input epsilon tidak ada, maka himpunan kosong. Lalu untuk K dan juga mengapa K ini ada tanda kurung, karena dia tanda state. Untuk K input 0 itu tidak ada, maka
himpunan kosong. Untuk K input 6 itu ada ke K itu sendiri. Lalu K input 8 itu ada ke G. Lalu K input epsilon itu ke G. Lalu untuk step S input 0 ada ke K. Lalu S input 6 ada ke M. Lalu S input 8 itu ada ke G. Dan S input epsilon itu ada ke K. Lalu untuk step M input 0 nya ada ke K. Lalu input 6 nya ada ke ini input 8 ke dirinya sendiri dan input 6 nya kosong. Lalu input epsilonnya ada ke K. Nah, ini adalah epsilon closure-nya. Untuk closure ini diambil dari sini. Nah, ini himpunan kosong karena tidak ada dan ditambah diri sendiri, maka jadi Q saja. Untuk closure state G, untuk epsilon closure G itu karena kosong, maka dengan dirinya sendiri saja. Ini closure K itu dengan G, dan karena closure tambah diri sendiri jadi G dan K. Closure S itu ada K dan dirinya sendiri K, S. Closure M itu ada K dan dirinya sendiri jadi K dan M. Dan ini ada menentukan transisi dari NFA ke DFA-nya, yaitu seperti ini. Ini mengacu pada tabel transisi di sini. Tabel transisi dan juga closure-nya ini. Setelah membuat transisi state tujuannya ini, lalu dimasukkan ke tabel transisi NFA ke sini, dan juga bisa dibuat fungsi NFA, fungsi transisinya di sini. Lalu kita bisa buat diagramnya berdasarkan fungsi transisi yang sudah ada dan juga konfigurasinya yang masih sama seperti NFA-nya. Jadi begitulah cara mengubah dari dari epsilon NFA ke NFA. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.